ditutup, orang Indonesia tidak bisa ke Taiwan lagi. Jadi waktu itu saya bingung mau gimana lagi, sementara anak saya 2, terus harus menghidupi gitu loh, menghidupi 2 anak. Ya alhamdulillah karena dia orangnya baik, terus dia ngajak nikah, ya oke ya. Tapi waktu itu orang tua saya ya tidak setuju. Di Indo sendiri sih dari keluarga saya nggak merestui gitu kan. Tahu sendiri kita orang muslim ya, nggak seiman lah. Terus orang tua sendiri juga takut anaknya nanti jauh dari keluarga, kalau terjadi sesuatu siapa yang mau menolong. Tahun 2004 waktu itu untuk TKW ke Taiwan masih ditutup ya, jadi saya enggak punya perasaan mau menikah sebenarnya. Cuman dari bos saya kan minta balik lagi ke sini kerja. Terus saya bilang, kebetulan ada yang kenalin. Terus aku bilang sebenarnya nikah cuman untuk jalan kerja di sini saja. Jadi bukan nikah beneran gitu. Tapi ternyata ya alhamdulillah dapat suami yang baik. Jadi ya dilanjut proses nikah ya lancar. Jadi suami saya mu'alaf, masuk Islam dulu, terus kita nikah di Indonesia. Kurang setuju gitu, karena ya itu tadi bukan Islam gitu. Saya bilang kan mau Islam, ya akhirnya bapak kalah juga. Ya udahlah kalau mau itu kemauanmu, tapi bapak sudah kasih kamu ilmu, ya udah gunakanlah dengan sebaiknya. Tapi jangan sampai kamu ninggalin agama Islam. Beda agama. Karena dari awal mungkin belum tahu, belum kenal Islam itu apa gitu. Jadi saat kita mengenalkan itu yang susah banget gitu. Kok banyak pantangannya, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Waktu saya menikah kan itu ya menikahnya di Indonesia. Suami saya sudah udah masuk Islam, tapi semenjak cuman hanya masuk Islam aja, diislamkan di Indonesia, menikah. Tapi setelah sampai di sini dia juga tidak melaksanakan apa orang Islamnya, apa sholat apa itu. Sudah berbagai cara saya usahakan agar suami saya bisa masuk Islam secara benar dan bisa mentaati aturan sesuai aturan Islam gitu. Tapi sampai saat ini ya belum dapat hidayah ya, bisanya hanya berdoa. Terus untuk masalah makanan sebisa mungkin kalau di rumah saya tidak memberi makanan seperti yang maksudnya yang makanan-makanan yang di luar gitu, yang mungkin untuk saya sendiri tidak boleh makan. Untuk suami juga saya tidak memberi makanan, untuk keluarga juga tidak memberi makanan untuk yang maksudnya yang di luaran gitu, yang nggak halal. Waktu anak saya masih kecil kan sering saya ajak ke masjid, suami saya masih mau belajar Arab gitu, masih mau. Tapi lama-lama mungkin bosan ya, soalnya karena komunikasi kurang ini, penyampaian agama ke suami saya cowoknya kurang ini, jadi dia kurang paham komunikasi. Soalnya bisa lah kita ya ngomong yang bahasa yang simple itu bisa ya, tapi kadang kita mau berbicara masalah hati lah apa gitu, mengungkapkan kita juga di bayangan sama yang mau diucapkan itu kayaknya lain gitu loh. Apa yang kita mau nih kita susah mengungkapkan. Terus dari keluarga sendiri kan dari adat sama lingkungan yang berbeda gitu ya, sayanya dari awal tuh kayaknya susah masuk sama ini apa kayak lingkungan sini gitu. Kita mulanya orang asing ya, jadi mulai dari suami itu kalau bicara kan nggak nyambung, apalagi dengan mertua. Kalau mertua saya pada bicara Thai, bahasa tradisionalnya orang sini. Terus kalau sama suami saya bicaranya Mandarin, seperti bahasa Indonesia yang bahasa internasionalnya Taiwan gitu ya. Jadi kita pakai transfer. Kami orang sini kan kebudayaan judi itu biasa gitu ya, nggak ada larangan gitu. Nah waktu itu suami saya, mertua saya dan keluarganya itu kebanyakan dari judi itu. Nah suami saya sering di luar gitu, nggak pulang-pulang.
ternyata mereka kan judi bareng teman-temannya gitu. Kalau menurut saya kan itu melanggar banget ya, nggak boleh dalam Islam itu. Akhirnya dalam 9 tahun itu begitu terus. Saya menikah dalam 9 tahun, kadang suami 2 hari di rumah itu di rumah 2 hari itu paling lama. Sering-sering di luar gitu ya. Yang terakhir keluar itu sampai 2 bulan, sama sekali nggak ngasih kabar ke saya. Akhirnya saya protes sama Allah. Ya Allah, kalau ini suami saya jodoh dengan saya, balikanlah hatinya ke kebaikan. Kalau nggak jodoh ya terserah kamu lah ya Allah, yang terbaik dari kamu. Saya bilang, doa saya setiap hari begitu. Dan kalau Allah kembalikan suami saya menjadi orang baik, saya ingin bangun rumahmu ya Allah. Itu doa saya setiap hari selama ditinggal 2 bulan. Kalau memang kamu suka dengan teman-teman silakan. Kalau memang suka keluarga, ya mari kita bangun bersama lagi keluarga kita gitu. Terus yang kamu harapkan apa? Ini saya ada uang, waktu itu kan memang saya buka toko ini, uang ada kan. Saya pengen bangun paling nggak musola lah. Jadi harus ada dukungan dari suami kan. Terus, ya nggak apa-apa, suami saya langsung setuju waktu itu. Saya ajak bikin musola. Harapan saya supaya suami bisa belajar lebih baik, terutama kalau sholat gitu. Siapa tahu dengan sholat nanti yang lain ikut baik. Harapan saya begitu. Katanya kamu harus pakai dengan kita, nggak bisa, saya bilang gitu. Terus apa orang tamu kalau meninggal nggak kamu sembayangi? Enggak, saya nggak, kita orang muslim nggak boleh menyembah selain Allah. Langsung saya diusir dengan kakak sama kakaknya, disuruh keluar, katanya mulai sekarang kakimu tidak boleh nginjain rumah ini. Sampai sekarang saya nggak ke sana. Untuk pihak suami, dia menyerahkan semuanya pada suami sendiri, keputusannya di suami saya sendiri, tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah waktu itu saya harus mengikuti, harus sembahyang, maksudnya kayak misal sembayangan kayak orang sini kan saya harus mengikuti. Nah di situ juga aku gejolak hatiku, aku tidak boleh melaksanakan yang sembayangan kayak orang Cina gitu. Tapi untuk beberapa tahun karena saya menantu ya harus patuh gitu, harus patuh dan adaptasi dengan keluarga sini. Jadi ya terpaksa ya melakukan, tapi nggak dari hati, yang penting saya ikut. Sekarang karena saya sudah bisa beli rumah sendiri, jadi saya sudah leluasa gitu mengerem suami gitu. Nggak kayak dulu kan harus campur sama mertua, harus ada keluarga, mungkin ada pertemuan keluarga yang rutin untuk berapa hari sekali harus kumpul, dan untuk makanannya itu saya harus memegang makanan yang tidak seharusnya saya makan, saya pegang. Itu ya sedih. Dikit-dikit. Soalnya kan kata-kata dia juga ada yang sama dengan Jawa, sama. Kalau kayak mata gini ya, mata kalau orang sana bilangnya maca. Kita kan mata, dia bilang maca. Kalau telinga gitu. Kalau orang sana kan salinga. Ada kemiripan. Kalau urang gitu kan, udang gitu. Dia bilang juga udang kayaknya. Ada kemiripan. Soalnya kalau orang Taiwan itu kan seperti orang Indonesia juga gitu. Pemikirannya gitu. Nggak kayak orang Taiwan yang pendatang gitu kan, orang Cina gitu kan terlalu fanatik sama orang Indo. Mungkin ya kita kan sebelumnya enggak pernah kenal ya, enggak pernah, jadi kita mulai dari nol, adaptasi mulai dari makanan, adat istiadat, cara berpakaian, cara bicara, semuanya dari awal. Jadi kan kita nggak ikut pacaran, jadi kita menikah berpacaran setelah menikah. Kalau anak-anak sendiri memang saya bersikeras harus ikut saya, karena perjanjian dari orang tua saya nggak boleh ninggalin agama saya. Itu pun sudah tak kasih tahu ke suami.
Jadi anak semua harus ikut saya, anak harus Islam semuanya. Kalau anak-anak untuk sekarang harapan saya anak-anak belajar ilmu agama yang dalam-dalam di Indonesia. Nanti setelah lulus SMA anak-anak tak suruh ngelanjutin yang lebih lagi, kalau ke enggak Turki ya Madinah gitu ya, supaya lebih dalam lagi ilmunya gitu. Setelah itu biar diamalkan di dakwahkan di Taiwan gitu. Itu harapan saya. Awalnya karena keturunannya harus ngikut dari bapaknya, jadi waktu itu anak saya ya harus ngikut bapaknya, tapi saya harus bisa berusaha untuk mengambil anak saya, makanya harus ikut aku. Jadi dari kecil, dari umur berapa itu saya udah sering ke masjid. Saya nggak perbolehkan kalau makanan di luar, anak saya ngerti nggak mau makan. Pertamanya ya keberatan. Seperti apa? Kedepannya saya berusaha harus mengikuti saya, dan kalau bisa mungkin untuk saat ini suami saya belum bisa masuk Islam secara baik, saya tetap berdoa dan terus berjuang. Pokoknya ya terus berusaha agar suami saya bisa masuk Islam. Saya takut pergaulannya di sini. Kalau mungkin saat ini mungkin saya bisa rem, tapi untuk setelah dewasa nanti saya nggak tahu kedepannya itu kalau lingkungannya di sini nggak ada orang Indonesia, terus nggak ada, daerah sini kan nggak ada Muslim, jadi agak khawatir gitu. Maunya sih pengen di Indonesia. Kalau saya bisa ajarkan, kalau masalah budaya ngikutin Taiwan. Ngikutin Taiwan ya. Cuma masalah bahasa Indonesia ya kadang diajak ngomong satu dua gitu, ngerti lah. Sekarang kalau udah punya anak ya, soalnya apalagi hidup kita itu ya serba uang ya. Kalau udah punya anak nanti kan jaga anak nggak bisa kerja, jadi pemasukan kan kurang gitu. Ya, bukannya hanya soal agama ya, semuanya suami mempercayakannya sama saya gitu. Dia pokoknya nggak mau tahu asal dia di luar kerja tenang, beri dia kesempatan supaya kerja dengan tenang gitu ya, urusan apapun diserahkan sama saya. Ya soal anak lah, apa rumah tangga apa juga semua saya handle. Nah, insya Allah maunya agar yang dari anak soleh ya, yang muslim gitu seperti kita gitu. Ya kalau sampai saya sih juga tidak mengajarkan agama dia terserah saya, cuman dia tidak mau dibebankan kamu harus ikut saya apa kamu harus ikut ibu kamu lah. Selama dalam kebaikan dia mau membantu. Jadi seperti anak saya yang besar ini sekarang udah ngerti ya, beda sama teman-temannya, terus lagian dia sudah banget menghafal Al-Quran. Sebenarnya mulai umur 5 tahun udah saya bawa ngaji, tapi dia tuh nggak pernah bisa nyantol. Terus di rumah diajarin nggak mau. Soalnya saya sendiri juga nggak bisa ngajari ya, cuman pokok-pokoknya saja, terus ke bawah logat yang di Taiwan sama logat yang di Indonesia kan nggak sama. Jadi ya kendalanya sangat besar sekali. Jadi selagi dia mau mendengarkan, mau berangkat ngaji, saya bawa. Tapi ya itu hampir 5 tahun nggak ada hasilnya, dia nggak bisa sama sekali, katanya susah banget belajar. Iya, selagi hafal ABC aja dia nggak bisa. Yang besar ini. Kalau yang kecil ini mau, dia bisa belajar ya. Si Yoyo ini udah bisa berdoa sholat, doa tidur doa makan Bismillahirrahmanirrahim ya bisa. Yang centan gitu, yang biasa gitu dia mau. Tapi ya terkadang memang anaknya bandel ya, gimana ya, masih pelin pelan gitu, kadang nggak dengar ya, masih suka melempet sana melempet sini. Kalau dia sih nggak bisa jadi orang Indonesia. Tetap dia lahir di sini, jadi dia langsung warga negara sini. Sudah otomatis, jadi nggak bisa nggak ada pilihan. Jadi kalau saya sih berharap dia mengikuti Islam ya. Gitu. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, sepertinya sih susah. Jadi kita itu harus pinter-pinter ngarahin dasar-dasarnya gitu. Tapi ya sulit banget. Saat ini berusaha untuk mencari untuk kehidupan,
ya sambil apa namanya nabung-nabung gitu. Nanti setelah tua, mungkin setelah Melinya dewasa udah punya pekerjaan, mungkin sisa umur saya ingin di Indonesia. Ketika sudah tua di Indo, mau istirahat di Indo. Tapi ini biar waktu yang menjawab gitu, insya Allah. Gitu. Seperti ini ya, alam ya, semua yang atas yang menentukan. Kalau saya pribadi sih saat ini lebih utamakan untuk apa membimbing apa ya kayak membarengi anak-anak ini dewasa. Kalau yang kuasa ngasih kita kesempatan kembali tinggal di Indonesia ya kembali gitu ya, tapi kayak Kalau nanti anak-anak udah besar, dia mau pulang ke Indonesia. Suami bersedia untuk pulang ya. sebelum sebelum nasi jadi bubur ya, kalau mau menikah dipikir dulu aja. Gitu. Soalnya kan ini masalah keimanan. Maaf. Gak tahu tiba-tiba nangis. Masalah keimanan kan asyik anaknya kan. Soalnya uang kan bisa dicari gitu. Kebahagiaan juga bisa dicari kan. Hidapi lagi satu. Kalau hidapi lagi memang susah. Itu apa? Hawanya itu banyak gimana gitu. Menyesal walaupun sudah menyesal kan sudah punya anak gitu. Mikirnya kan ke anak, kasihan anaknya kan. Soalnya walaupun kita ngajari untuk berdoa, untuk sholat, kadang kan sama ayahnya kan berbeda. Jadi ini anak kan ada masukan sana, ada masukan sini gitu anak kan. All the life she has seen, oh, the meanest side of me. They took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger. Okay, my name is Kim Yong Ken. In Chinese, it's He Jinrong. My mom was from Indonesia, and she married to Taiwan like 30-something years ago. And I was born and raised in Taiwan, and my mom is a Betawi Indonesian. She barely speak Chinese when she just married here, so that's why since I was very young, we have been keeping speaking Bahasa Indonesia. That's my mother tongue. But as other Taiwanese, I'm educated and I'm raised here, so in daily life, I'm just like other Taiwanese. And I got 2 scholarships from the Taiwanese government and also the United States, the State Department. So I went to the United States for my PhD program, and I just got my PhD degree this summer. Now I'm teaching as adjunct professors in several universities in Taiwan. Basically, because my family was not that harmonious, my father and mother usually they fought. Like usually we use Mandarin Chinese, but if my father, when my mom and my father, when they have some quarrels, usually my mom will say something bad to my father on my father's back in Bahasa Indonesia. That's how I learned Bahasa Indonesia. But because I feel, yeah, of course, Mandarin Chinese is a dominant language, but when I was speaking to my mom, usually we use Bahasa Indonesia.
That's the confidence. A lot of Taiwanese youngsters, in my opinion, in my experience, when we were very young, like during the elementary school, race, nationality, ethnicity is never a problem. Only after when we enter the junior high school, 国中, then people start like telling each other like, oh, you are not that Taiwanese. Why you speak the different language? Why you look different with us, with the majority of Taiwanese? So I think before the before the junior high school, there was no problem. I don't feel anything discrimination in my life. Only after the junior high school. But I think confidence is really important in my case because I believe that okay, I speak my mother's language. There's never a problem. You cannot go wrong when you speak your own mother's language, right? Berbahasa ibu itu tidak bermasalah. So as long as you believe that, so I think there's no problem. But unfortunately, many Taiwanese kids from the immigrant family, sometimes they feel embarrassed, like, oh, it's where I speak different language. My mom is from Southeast Asia or other countries. We are not that Taiwanese, so they feel well or they feel inconfident. I think that's because of the surrounding. If their classmates are like making fun of them, then sometimes the children of immigrant families will feel no confidence in their own inside. But as long as they feel confidence, I think there's no problem. So challenging was it challenging a little bit, but I think confidence is the most important thing, and that's the school and teachers should help us. I mean, the immigrant families to get. You are like a laborer, then how can you study with in such a prestigious high school? But usually because I was a very good performing student, so usually I just don't respond. And like after the final exam, I just show up my transcript and say, "Sorry, you lose to a labor worker," and they just shut up. And I think like that's why I say confidence is very important. As long as most of us we are performing very well in school and we have our confidence, then we don't need to care about the discriminations from others, especially from the losers. Oh, that's a good question, but I think that's a mix. I think everyone in our life, we learn our national language in school, not from our mothers. Do you agree? Setuju kan? Misalnya, if you want to learn Bahasa Indonesia, the national language of Indonesia in your country, you learn it in school. But at home, you speak Javanese or Betawi or other dialects. It doesn't mean that speaking your mother's dialect will make your Bahasa Indonesia worse. No. Just like the case in Taiwan, a lot of people in Taiwan, they speak different dialects, Hokkien, Hakkanese, or the Aboriginal language. But they all speak Mandarin Chinese or learn Mandarin Chinese from the school. So in my case, or in like this family, we at home we speak the mother tongue, but in school we learn the Mandarin Chinese. So even in my case, my mom didn't speak Mandarin at all, but my Chinese is perfect because I learned at school. Just like mathematics. My mom or your mom, most people's mother cannot do the mathematics, right? But you can learn mathematics at school. It doesn't matter. She didn't teach in lessons, but like in our daily lives, like because Indonesian, for example, like Taiwanese people we don't take shower in Taiwan in the night time. But in Indonesia, we take like 3 times of showers every evening, right? Before sleeping, right? And like in Jakarta or in Java in Indonesia, my mom always like we want to wash the toilet after we use to make the floor wet. That's very different from the Taiwanese style. And one thing, we wash after going toilet, we use water to wash. We don't use the tissue paper, and that's very different of my family with other Taiwanese.
Yeah, but I think that's much cleaner. That's a good habit, right? Just that nowadays people always say, "Oh, Japanese are very good because they use water to wash the 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 the, the, the butt after they go to toilet." But I think that's the same thing with Indonesians, right? That's a good habit. So I learned a lot of the Southeast Asian stuff, good habit in my daily life from my mother. Not from lessons, but from like everyday daily life. Half Indonesia, half Taiwanese. I am one Indonesian and one Taiwanese. Yeah. That means as a human resource, I can be function as two persons. You know, we are living in the globalized world today. We are living in globalization. For people like us, we can speak two languages. We have two different cultural identity. So everyone, if they want to hire us, that's the advantage of there, because they can use like two persons. For example, if someone want to hire me and the owner, she or he doesn't need to hire another translator, right? Because personally, I can speak two languages and I can deal with people in Taiwan and Indonesia at the same time. So, I mean, this is our advantage. We have, as long as, for example, for me, I don't have any problem in cultural identity. I don't have that kind of problem because I identify myself as one Taiwanese and one Indonesian. So I'm as functional as two persons. That's good, right? Yeah.